Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adanya Rasulullah tidak mengetahui selesainya berganti surat sehingga turun Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai bacaan kitab Allah dengan basmalah. Kitab Allah itu maksudnya itu Al-Quran. Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah dalam salat. Hadis dhaif riwayat Ibnu Khuzaimah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika memberi contoh salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca keras-keras Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Sanasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maksudnya itu ada yang membaca Bismillah itu dengan keras, ada yang membaca Bismillah itu dengan siri atau tidak maksudnya tidak keras, tidak terdengar orang lain, hanya terdengar untuk yang membaca. Itu waktu salat, maksudnya waktu salat. Imam Syafi'i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah ketika sembahyang di Madinah sebagai imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ditegur oleh sahabat muhajirin yang hadir. Kemudian ketika sembahyang lagi ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam mazhab Imam Malik tidak membaca basmalah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, biasanya Rasulullah memulai salat dengan takbir dan bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Ini beda-beda ini untuk Imam Malik itu. Mazhab Imam Malik mazhab yang mazhab fikih itu tidak membaca basmalah. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya sembahyang di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan mereka semuanya memulai bacanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bukhari, Muslim. Hadis lagi ini Nabi Muhammad itu baca Alhamdulillah. Jadi maksudnya membaca Alhamdulillah waktu membaca Al-Fatihah itu tidak membaca Bismillah. Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perkataan dan perbuatan, karena sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kullu amrin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu
setiap urusan perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkatnya. Bagaikan anggota badan yang terkena kusta. Maksudnya ini, itu sebaiknya baca bismillah. Itu di hadis ini diibaratkan yang tidak membaca bismillah setiap urusan dan berkaitan itu seperti terputus berkatnya, terputus berkat dari Allah SWT. Juga sunnah membaca basmalah ketika wudhu. Nah, ini wudhu karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudhu liman lam yazkuris mallahi alaihi, tiada sempurna wudhu orang yang tidak membaca bismillah. Dan sunat juga dibaca ketika menyembelih, membantai binatang. Juga sunat ketika makan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah yang berbunyi, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat-dekat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya itu siap makan terus menyembelih binatang, baca bismillah. Nih, berikutnya juga membaca basmalah ketika akan jima bersetubuh sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayyadi ahlahu qal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma sannibna syaitana wa sannibna syaitana ma razaqtana fa innahu ayyuqtar bainahuma wa lam yadurruhu syaitanu abadan." Andaikan salah satu kamu jika akan bersetubuh jima dengan istrinya membaca dengan nama Allah yang Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, maka jika ditakdirkan mendapat anak dari jima tidak mudah diganggu oleh setan untuk selamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillah dengan nama Allah, susunan kalimat yang demikian ini dalam bahasa Arab berarti ada susunan kata-kata yang mendahulinya, yaitu aku mulai perbuatan ini dengan nama Allah, atau permulaan dalam perbuatanku ini dengan nama Allah untuk mendapat berkat dan pertolongan rahmat Allah sehingga dapat selesai dengan sempurna dan baik. Juga untuk menyadari kembali sebagai makhluk Allah bahwa segala-galanya tergantung pada rahmat karunia Allah. Hidup mati dan semua daya upayanya semata-mata terserah kepada karunia Allah Azza wa Jalla. Allah nama Zat Allah Ta'ala, karena itu disebut Ismul Azam, nama yang terbesar, sebab nama Allah menghimpun semua sifat sebagaimana dalam surat Al-Ashr ayat 23 ayat 22-23 doa 4, dan dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang mengetahui segala yang gaib maupun yang terang. Dialah yang bersifat pemurah dan penyayang,
Dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sempurna, maka panggillah, berdoalah dengan nama-nama itu. Nama Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam surat Al-Isra 110 terdapat kalimat yang artinya, berdoalah ya Allah atau ya Rahman, ya mana saja Anda berseru berdoa. Maka Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik dan sempurna. Yani bila Anda membutuhkan rezeki, panggil nama Ar-Razzaq, ya Allah yang memberi rezeki. Maksudnya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Seperti maksudnya selain nama Allah itu, Allah diberi nama sebagai yang lain, yaitu contohnya itu maksudnya nama lain dari Allah itu untuk memanggil Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Ya Allah, ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah. Ya Khani, ya Khani yang maha kaya, ya Khani, ya Khani, ya Khani, ya Khani, ya maha, ya Khani, ya maha kaya, ya Khani, ya Khani, ya maha kaya, ya Allah. Ya Wakil yang menjamin dasarnya, ya Wakil, ya Wakil, ya Allah, ya Wakil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang mencatatnya, mengingatnya, pasti masuk surga. Yani dalam segala dia menyebut nama Allah sebagai tanda bahwa ia sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu, kita ini hamba Allah ini minta rezeki ke Allah, sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah yang memberi rezeki, ya Allah beri rezeki yang banyak, ya Allah, ya Allah, ya Razzaq, ya Khani, ya Khani, ya Khani, ya Allah yang maha kaya, ya Khani, ya Khani, ya Khani. Itu minta ke Allah untuk murah rezeki yang banyak. Tahu ingin hajat atau segala sesuatu yang sekiranya Allah bisa memberi, pasti Allah bisa memberi. Tapi entah kapan Allah memberi rezeki itu nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah yang takdir, hanya Allah yang tahu. Kita sebagai hamba minta ke Allah. Allah apakah memberi rezeki atau enggak, atau mengabulkan doa kita ke Allah, hanya Allah yang bisa mengabulkan. Nama Allah khusus bagi Allah tidak dinamakan pada lainnya, karena ia kata beku yang bukan pecahan dari lain kata. Demikian keterangan Al-Qurtubi dan beberapa kelompok ulama, yaitu Syafi'i, Ghazali, dan Imamul Haramain. Dan ada yang berpendapat pecahan mustaq dari Allah yalihu ilahadha. Karena itu Ibnu Abbas membaca ayat wa yazakaraka wa ilahadha, yang berarti ibadataka, ibadahmu. Ada pula pendapat yang mengatakan pecahan dari walaha, bingung, karena Allah membingungkan alam pikiran untuk mencapai hakikat sifatnya. Ada dari
Allah tu ila fulan, artinya aku condong tenang kepada fulan, sebab dari pikiran tidak akan tenang kecuali jika telah menyebut nama Allah. Ruh juga tidak gembira kecuali jika telah mencapai makrifat, mengenal Allah, sebab hanya Allah yang mutlak sempurna, tiada yang lainnya. Firman Allah, la bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan menyebut nama Allah tenanglah hati, tenanglah hati. Al-Halil Sebawahi, dan kebanyakan ahli usul mengatakan bahwa kata Allah bukan bacaan dari kalimat lain. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kalimat bacaan dari rahmat untuk menyebut kelebihan, dan kata Rahman lebih luas dari Rahim. Al-Qurtubi menyatakan mustaq bacaan berdalilkan hadis Abdul Rahman bin Auf yang telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku bernama Ar-Rahman, aku yang menjadikan Rahim kerabat aku, bacakan ia dari namaku, maka siapa yang menghubungi Rahim aku hubungi, dan siapa yang memutuskan Rahim aku putuskan. At-Tirmizi, ini adalah nas yang kuat yang tidak dapat ditentang. Adapun bangsa Arab tidak menggunakan kata Ar-Rahman karena mereka belum mengenal Allah, dan bentuk Rahman tidak dapat disamakan dengan Rahim, sebab untuk bentuk falan untuk yang penuh, maka bentuk Rahman ini yang penuh rahmatnya kepada semua makhluk di dunia hingga di akhirat kepada yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Rahim khusus buat kaum mukmin. Firman Allah, Ar-Rahman ala arsy istawa, untuk menunjukkan bahwa Allah meliputi memenuhi seluruh arsy. Dan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahim, dan terhadap kaum mukmin sangat belas kasih. Maksudnya sifat Rahman Rahim itu belas kasih ke semua hambanya. Nama Rahman ini juga khusus bagi Allah, tidak dapat dipakai oleh lainnya. Karena itu ketika Musailamah Al-Kadzdzab berani menampakkan dirinya Rahmanul Yamamah, maka Allah membuka kedok kepalsuan dan kedustaannya sehingga dikenal di tengah-tengah masyarakat. Musailamah Al-Kadzdzab bukan hanya bagi penduduk kota, bahkan sampai orang-orang Badui juga menyebutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu Musailamah Al-Kadzdzab itu menamakan dirinya Rahmanul Yamamah, atau dia itu mengaku dirinya menerima wahyu dari Allah. Sebenarnya itu dusta, orang yang berdusta itu Musailamah Al-Kadzdzab. Sebagian ulama menyatakan bahwa isim Rahim lebih luas dari Rahman, sebab dalam susunan kata-kata ini Rahim menguatkan Rahman, muakid dari Rahman, dan yang muakid lazimnya lebih luas dari muakkad. Jawabannya, di sini bukan tujuan takkid menguatkan, tetapi sekedar menyebut sifat, sehingga tidak usah disebut masalah takkid itu. Jika dikatakan bila isim Rahman lebih luas dari Rahim, maka mengapa disebut lagi Rahim? Karena nama Rahim itu melulu bagi Allah, tidak boleh dipakai oleh lainnya. Maka disebut nama Rahim untuk dapat dipakai oleh lainnya. Sebagaimana Allah menyebut sifat Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukmin sangat belas kasih. Juga untuk menunjukkan di samping rahmat yang umum dengan rumah, ada juga rahmat yang khusus bagi orang yang taat mengikuti ajarannya. Maksudnya rahmat Allah itu memberi rahmat bagi
semua hambanya yang mengikuti ajaran Allah. Kesimpulan, di dalam asma nama-nama Allah ada yang dapat dipakai oleh lainnya dan ada juga yang tidak dapat dipakai oleh lainnya, seperti Allah Rahman, Allah Khalik, Ar-Razak dan lain-lainnya. Dan yang boleh seperti Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, seperti firman Allah, Faja'alnahu sami'an basyira, maka kami jadikan manusia itu mendengar lagi melihat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Ini sekarang itu tafsir dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Ayat kedua ini, Ibnu Jarir berkata, Alhamdulillah, syukur yang ikhlas melulu kepada Allah, tidak kepada lain-lainnya daripada makhluknya. Syukur itu karena nikmatnya yang diberikan kepada hamba dan makhluknya, yang tidak dapat dihitung dan tidak terbatas, seperti alat anggota manusia untuk menunaikan kewajiban taat kepadanya, di samping rezeki yang diberikan kepada semua makhluk manusia, jin dan binatang dari berbagai perlengkapan hidup. Karena itulah maka pujian itu sejak awal hingga akhirnya tetap pada Allah semata-mata. Alhamdulillah, pujian Allah pada dirinya yang mengandung tuntunan kepada hambanya supaya mereka memuji Allah seperti seakan-akan perintah Allah, bacalah olehmu Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian dengan lidah terhadap sifat-sifat pribadi maupun sifat yang menjalar kepada orang lain. Sebaliknya, syukur itu pujian terhadap sifat yang menjalar, tetapi syukur dapat dilaksanakan dengan hati, lidah dan anggota badan. Alhamdulillah berarti memuji sifat kebarangan, kecerdasannya atau karena pemberiannya. Syukur khusus pemberiannya. Alhamdulillah, puji lawan kata azam jalan. Jadi kata alhamdulillah itu syukur atas pemberian Allah. Nah, seperti hamba Allah diberi kecerdasan, terus sehat, diberi segala sesuatu itu dengan mengucapkan alhamdulillah itu sebagai bentuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Pemberi. Alhamdulillah, dengan mengatakan alhamdulillah itu syukur, mengucap syukur ke Allah SWT. Ibnu Abbas berkata, alhamdulillah, kalimat syukur. Maka jika seorang membaca alhamdulillah, Allah menjawab, hambaku telah syukur kepadaku. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, afdhal dzikri la ilaha illallah wa afdhal du'a ila alhamdulillah. Sautamanya zikir ialah la ilaha illallah, dan sautamanya doa ialah alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Al-Hasan Gharib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma Allah ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha. Jadi Allah memberi nikmat kepada seorang hambanya karena hambanya itu mengucap alhamdulillah, melainkan apa yang diberi Allah itu lebih utama, afdal dari yang ia terima, yakni ucapan alhamdulillah lebih besar nilainya dari nikmat itu. Maksudnya itu bila mendapat nikmat mengucap alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu
lebih utama dari yang Allah beri, dari nikmat yang Allah beri itu. Anas radhiyallahu juga meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan dunia sepenuhnya ini di tangan seorang dari umatku, kemudian ia membaca alhamdulillah, maka pasti kalimat alhamdulillah lebih besar dari dunia yang di tangannya itu. Nah, itu andaikan dunia itu diberikan ke tangan seorang, barangkali itu contohnya diberi kekuasaan yang besar, terus orang itu mengucap alhamdulillah, 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 itu lebih besar nilainya dari dunia yang diberi Allah. Jika Anda diberi perusahaan besar, memberi saham yang besar di satu perusahaan, mendirikan perusahaan, terus menghasilkan miliaran, akhirnya Anda mengucapkan alhamdulillah, itu lebih besar nilainya dari harta yang Anda terima. Yang kalian terima jutaan, miliaran, itu jika dibandingkan dengan ucapan alhamdulillah, itu nilainya lebih besar dari nilainya lebih besar ucapan alhamdulillah itu daripada harta yang Allah beri. Untuk jika tidak mengucapkan alhamdulillah, itu tidak mengurangi nilai harta, tapi mengurangi nilainya, nilai yang Allah nilai itu kurang bagi Allah, itu nilainya tidak besar jika tidak mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu nilainya lebih besar nilainya dari dunia yang di tangan itu. Meski secara ini fisiknya tidak sana fisik artinya tidak berkurang, tapi bagi Allah itu tidak, nilainya kecil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bercerita, inna abdan min abadillahi qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, fa'adalat bil malgaini falam yadriya kaifa yaktubaniha, fasa'ida ila Allah faqala ya rabbana inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا رب إنه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قال الله لما اكتباها كما قال عبد الله كما قال عبدي حتى يرى قاني فأجرينا fa'anzayahu biha. Ada seorang hamba Allah membaca ya Tuhanku kepada ya Tuhanku, segala puji bagimu sebagaimana yang layak bagi kebesaran zatmu dan kebesaran kerajaanmu. Kalimat ini menyukarkan bagi kedua malaikat yang mencatat amal manusia, sehingga kedua malaikat tidak dapat mencatatnya.
Maka naiklah kedua malaikat menghadap kepada Allah dan berkata keduanya, ya Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang hamba membaca pujian yang kami tidak dapat menulisnya. Allah bertanya pada Allah, lebih mengetahui apa yang dibaca hambanya. Apakah yang dibaca oleh hambaku? Jawab kedua malaikat, ya Tuhan, ia membaca, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim yang sultan. Firman Allah kepada kedua malaikat, catutlah sebagaimana bacaannya itu sampai ia menghadap kepadaku, maka aku akan membalasnya. Maka aku akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sengaja Allah memulai kitabnya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin untuk menuntun kepada hambanya jika sudah mengucap kedua kalimat syahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, harus merasa bahwa segala puja dan puji itu hanya kepada Allah semata. Sebab dalam kalimat alhamdulillah berarti segala jenis puja dan puji bagi Allah, sebagaimana tersebut dalam hadis, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khair kulliha wa ilayka yarji'ul amru kulluhu. Ya Allah, bagimu segala puji semuanya dan bagimu kerajaan semuanya, dan di tanganmu kebaikan semuanya, dan kepadamu kembali segala urusan semuanya. Rabb berarti pemilik yang berhak penuh, juga berarti majikan juga yang memelihara serta menjamin kebaikan dan perbaikan dan semua makhluk alam semesta. Alam ialah segala sesuatu selain Allah, maka Allah Rabb dari semua alam itu sebagai pencipta yang memelihara, memperbaiki dan menjamin, sebagaimana tersebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23-24. Fir'aun bertanya, apakah Rabbul Alamin itu? Jawab Musa, Tuhan pencipta, pemelihara, penjamin langit dan bumi, dan apa saja yang di antara keduanya. Jika kalian mau percaya dan yakin, alam itu juga pecahan dari alamat tanda, sebab alam ini semua menunjukkan dan membuktikan kepada orang yang memperhatikannya sebagai tanda adanya Allah Tuhan yang menjadikannya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha murah dan maha kasih penyayang. Artinya kedua isim ini telah tersebut dalam arti Bismillahirrahmanirrahim sehingga tidak diulang. Ar-Rahman yang memberi nikmat yang sebesar-besarnya, Ar-Rahim yang memberi nikmat yang halus sehingga tidak terasa. Padahal nikmat Allah dan semua nikmat Allah itu besar. Hanya saja ada yang berupa langit, bumi, matahari, dan ada yang berupa penglihatan, pendengaran, dan panca indera, dan lain-lainnya. Jika Anda akan menghitung nikmat karunia Allah, maka tak akan dapat menghitungnya. Kita tidak dapat menghitung nikmat Allah yang sangat besar. Saya lanjutkan lagi pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Besok, semoga besok saya masih hidup dan bisa melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.